Apa kabar semua? Jumpa lagi bersama kami di channel Poilang Official. Ya, sebelumnya saya minta maaf bahwa kemarin sempat membuat cerita di part pertama tentang teror dukun santet. Jadi dikarenakan suatu hal, ya kami tidak bisa melanjutkan cerita tersebut ke part kedua karena ada alasan tertentu. Yang jelas si narasumber ternyata cukup trauma dan tidak mau diekspos kembali untuk ceritanya. Sebagai gantinya kami akan membawakan sebuah cerita, ya tentunya tetap seputar dunia misteri. Kali ini cerita yang kami angkat dari salah satu berita, ya tentang sebuah kota gaib di pedalaman hutan Kalimantan, ya gaib yang dihuni oleh jin-jin Islam. Jadi di kota tersebut hanya orang-orang tertentu dan berkepentingan khususlah yang bisa masuk. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita mulai. Pagi itu mungkin tepat pukul 7, sebelum aroma wangi masakan membangunkanku dari tidur nyenyakku. Karena memang masakan ibuku sangat istimewa bagiku. Aku pun terbangun lalu beranjak keluar kamar. Sudah kudapati beberapa adik-adikku dan juga dua orang tuaku tengah duduk di meja makan dan bersiap untuk sarapan. Aku pun bergegas menuju kamar mandi untuk sekedar cuci muka, gosok gigi, dan ikut berkumpul bersama mereka untuk sarapan pagi. Tak berselang lama kemudian aku mendengar telepon genggamku berbunyi. Ternyata itu adalah kakakku. Ya, sebut saja namanya Andi. Dia bekerja di salah satu perusahaan jasa pengiriman barang. Pekerjaannya adalah sebagai seorang driver. Ya, dia biasa mengemudikan truk untuk mengirimkan barang-barang ke daerah Kalimantan. Tepatnya antar lintas pulau Kalimantan. Aku dan keluarga tinggal di daerah Kalimantan Selatan, sedangkan kakakku merantau ke Palangkaraya. Jarak dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan bisa dibilang cukup lumayan jauh. Karena kakakku sekalian mengantar barang, ia juga menyempatkan diri untuk pulang ke rumah sekedar melepas rasa rindu kepada kedua orang tuaku dan juga adik-adikku. Serta tak lupa kakakku pun mengajakku untuk ikut bersamanya mengantarkan barang ke daerah Kota Baru. Kota yang hendak kami tuju adalah Saranjana. Siang itu udara cukup terik di luar, terasa panas. Aku pun duduk di balai-balai depan rumah kami sambil ditemani oleh ayahku. "Jam berapa kakakmu datang?" tanya ayahku. "Kurang tahu ya. Dia bilang perjalanannya sudah dimulai dari Kalimantan Tengah sejak malam tadi," sahutku sambil meraih segelas kopi yang sudah tersaji di samping ayah.
tengah obrolan asik kami, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tak berapa lama lalu terdengar suara klakson truk. Suara khas disertai dengan raungan mesin yang bersuara. Rumah kami tergolong mempunyai halaman yang cukup lebar karena berada di pinggir jalan antar lintas Kalimantan yang masih terdapat banyak tanah-tanah lapang. Terlihat kakakku pun memarkirkan truknya di sebelah rumah kami, tepatnya di sebuah tanah kosong yang cukup lebar dan luas. Assalamualaikum. Ternyata benar itu adalah Andi kakakku. Waalaikumsalam, jawab kami. Kakakku berjalan sambil menuju ke arah ayahku seraya mencium tangannya, lalu tak lupa juga memelukku. Ibu dan adik-adik mana? Ada di dalam. Kami pun berjalan menuju masuk ke dalam rumah. Baru datang nak, sahut ibuku. Iya bu, jawab kakakku sambil meraih tangannya lalu menciumnya. Adik-adik kemana? Mungkin adik-adikmu sedang bermain nak. Aku masih punya 2 adik. Satu bernama Rian dan yang agak besar lagi bernama Riko. Sedangkan aku sendiri namaku adalah Fadil. Akhirnya kami semua kumpul di ruang tengah sambil bercerita bercengkrama karena memang kakakku ini sudah sekitar setahun belakangan tidak pulang ke rumah. Akhirnya sore itu selepas maghrib kami pun berangkat. Tak lupa berpamitan kepada kedua orang tua dan juga adik-adik kami. Lambaian tangan dan ucapan mengiringi melepas perjalanan kami. Perjalanan pun kami mulai secara pelan tapi pasti. Truk yang kami kendarai melaju di jalanan beraspal. Beberapa jam berlalu. Kami pun menyempatkan diri untuk singgah di sebuah warung kopi yang berada di pinggir jalan. Hendak kemana? Sapa seorang ibu-ibu sambil menyodorkan 2 gelas kopi. Kesaranjana bu, jawab kakakku. Ibu itu terlihat gelisah mendengar jawaban kakak. Sebaiknya bermalam saja dulu di sini nak. Besok pagi baru lanjutkan perjalananmu itu, katanya dengan muka yang cukup menunjukkan kegelisahan. Terima kasih bu. Pesanan ini harus sampai di sana sebelum subuh. Itu permintaan dari orang yang memesannya. Saya hanya menjalankan tugas bu, dan saya juga harus menjaga kepercayaan klien kepada kantor kami, jawab kakakku sambil menghisap sebatang rokok. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut mengiringi perjalanan kami, melewati jalan yang hanya ada hutan dan juga jurang di samping kanan dan kiri kami. Tiba-tiba kakakku menginjak pedal remnya dalam-dalam sampai aku terkaget, hampir terjatuh ke arah depan. Ada apa kak? Tanyaku. Ada segerombolan hewan ternak katanya yang melintas tengah jalan, hampir saja tertabrak oleh truk yang kakakku kemudikan. Aneh, di tengah hutan begini mana ada hewan ternak, gumamku dalam hati. Aku melirik ke arah kakakku yang wajahnya semakin serius. Berkonsentrasi tinggi, perjalanan kami melewati medan yang cukup berbahaya. Tak berapa lama kami pun tiba
tiba di sebuah persimpangan jalan. Kakakku sempat menghentikan laju truknya karena bingung harus memilih arah kemana. Karena memang tidak terdapat petunjuk pasti di mana letak kota tersebut. Biasanya kan ketika kita melewati jalan yang besar, ada sebuah papan yang bertuliskan ke arah kiri menuju ke arah mana, ataupun sebaliknya ke kanan untuk ke arah mana. Tapi di tengah hutan begini, mana ada petunjuk arah seperti itu. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang kakek-kakek sedang menyeberang jalan. Kakek yang mengenakan celana kolor berwarna hitam dengan kaos singlet berwarna putih, lengkap dengan tongkat. Ia pun berjalan menyeberang. Kulit keriputnya dan wajah pucatnya pun terlihat karena memang tersorot oleh lampu truk yang kakakku kemudikan. Tanpa pikir panjang, kakakku pun langsung turun dari truk dan menghampirinya, bermaksud hendak menanyakan alamat kepadanya. Aku pun bertanya di dalam hati, di tengah hutan seperti ini ada kakek-kakek, apakah itu manusia? Tapi karena tidak ada pilihan lain, maka kakakku pun memberanikan dirinya. Dari atas truk aku masih bisa melihat wajahnya. Sosok seorang kakek-kakek dengan mata yang cekung, kulit keriput, bahkan dengan gigi yang nyaris ompong. Hanya hutan yang dipenuhi pepohonan dan gelap itu yang bisa aku lihat di sekeliling kami. Pelan tapi pasti kakakku terus melaju. Lalu dari kejauhan aku melihat seperti ada gapura besar, gapura yang sangat bagus sekali, dengan lampu yang warna-warni, terlihat indah sekali. Gerbang itu bertuliskan Saranjana. Kami pun melaju masuk. Kota itu terlihat sangat indah sekali. Banyak di sekeliling kanan dan kiri jalan, aku bisa melihat rumah-rumah mewah. Bahkan tidak hanya itu, terlihat seperti perkantoran-perkantoran dengan gedung yang menjulang tinggi. Sungguh kota yang menakjubkan, kota yang sangat indah, kota yang sangat maju di tengah hutan belantara. Dengan lampu yang gemerlap, terlihat sangat menyenangkan berada di dalam kota tersebut. Kendaraan hilir mudik dengan berbagai jenis dan nyaris rata-rata adalah kendaraan mewah. Sepertinya kota itu tidak pernah mati, karena saat itu pun pada malam hari, dan kota itu masih terlihat ramai oleh hiruk pikuk warga-warganya. Beberapa saat kemudian akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Setelah parkir, kami berdua pun turun dan melihat sekeliling kami. Kota yang indah dengan warganya yang cantik dan juga tampan. Nyaris tidak ada yang jelek, nyaris wajah mereka semua sempurna. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang wanita berkerudung memanggil kami. "Hei, segera turunkan barang muatanmu itu. Sebentar lagi subuh. Jika kau tidak ingin tinggal selamanya di sini, maka bergegaslah pulang." "Baik," jawab kakakku. Aku masih berpikir dalam hati, tinggal selamanya di sini, kenapa tidak, gumamku dalam hati. Kota yang bagus, indah, dengan bangunan yang megah, dan juga wanita-wanita yang terlihat cantik.
dan rata-rata dari mereka semua mengenakan kerudung. Sungguh pemandangan yang indah. Lalu tiba-tiba sebuah mobil mewah datang menghampiri kami. Terlihat sosok seorang laki-laki turun dengan menggunakan pakaian khas kerajaan. Dia hanya tersenyum ke arah kami seraya mengucapkan terima kasih dan memberikan amplop kepada kami. Lalu berkata, "Pulanglah, sebentar lagi subuh." Dan seketika aku tersadar. Mereka seperti berjalan, tapi tidak ada yang menampakkan kaki di atas tanah. Keringat dingin mulai mengucur. Jantungku seakan berhenti berdetak. Seolah mengetahui suatu hal yang aneh, kami pun langsung kembali ke atas truk dan melanjutkan perjalanan untuk segera keluar dari kota tersebut. Saat perjalanan menuju keluar, kami berdua tidak berbicara sepatah kata pun, hanya diam dan diam di tengah ketakutan. Tak lama kemudian kami melewati gapura. Ya, gapura yang kami lewati saat masuk tadi. Lalu setelah beberapa ratus meter keluar dari kota tersebut, gapura tersebut mendadak hilang. Gemerlap lampu warna-warni seakan hilang ditelan gelapnya malam. Gedung-gedung yang tinggi menjulang berganti dengan pohon-pohon yang besar. Kota tersebut seakan hilang ditelan rimba malam. Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di persimpangan, kakakku membunyikan klakson truknya. Dan terlihat kakek-kakek yang tadi kami temui terlihat berdiri di pinggir jalan sambil tersenyum ke arah kami. Waktu pun berlalu. Akhirnya pagi pun tiba. Tak lupa kami singgah kembali di warung kopi yang saat malam hari tadi kami singgahi. Alhamdulillah, akhirnya kalian kembali, Nak. Maaf, semalam ibu tidak berani mencegah kalian terlalu dalam. Karena jika ibu mencegah kalian, maka sang penghuni Saranjana suatu saat akan mengambil salah satu entah dari sanak atau saudara ibu. Tersenyum ke arah kami. Kami pun menghela nafas panjang dan mengucap syukur. Tak lupa membuka amplop yang sempat diberikan oleh seorang laki-laki tadi malam. Isinya lembaran uang pecahan Rp100.000 dengan jumlah 10 juta. Dan ternyata kakek-kakek yang kami temui semalam, beliau adalah penjaga gerbang masuk kota Saranjana. Bagi mereka yang mempunyai kepentingan tertentu dan dengan maksud kedatangan yang baik, maka kakek tersebut akan memberitahukan arahnya. Dan begitu pula sebaliknya, jika ada yang datang dengan maksud-maksud yang tidak baik, maka bisa dipastikan dia tidak akan pernah sampai ke kota Saranjana. Barang siapa yang masuk ke kota tersebut dan tidak keluar sebelum waktu subuh, maka dia tidak akan pernah bisa keluar untuk selamanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.